Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Oktaviana, NPM 234. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Perbedaan Sikap Nasionalisme pada Siswa Ditinjau dari Latar Belakang Sosial dan Ekonomi Keluarga Siswa kelas 5 SD di Bantul. Bab 1 pada proposal penelitian ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah nasionalisme pada dasarnya menitik beratkan pada semangat, perasaan cinta kepada bangsa tanah air yang timbul karena adanya persamaan sikap dan tingkah laku dalam memperjuangkan nasib yang sama. Lingkungan sosial dalam keluarga berupaya menanamkan semangat kebangsaan kepada peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya sebagai orang Indonesia, namun dapat menunjukkan sikap cinta dan bangga terhadap bangsanya melalui cara yang sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Status ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder. Pada pelajar atau peserta didik saat ini, sudah berbeda dengan para pelajar atau generasi pada masa perjuangan. Peserta didik saat ini sudah tidak lagi mencerminkan sikap nasionalisme seperti cinta tanah air dan semangat kebangsaan, sikap nasionalisme yang sudah mulai luntur dalam sekolahan. Selanjutnya, identifikasi masalah ini meliputi masih ada siswa yang melanggar peraturan yang berlaku di SD di Bantul, rendahnya kerjasama antar siswa lain, kurangnya kepedulian siswa terhadap teman yang lain. Saat mengikuti upacara bendera, siswa masih banyak yang ribut dan bersenda gurau dengan siswa lain. Kemudian, kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Selanjutnya, pada pembatasan masalah di sini, yaitu perbedaan sikap nasionalisme pada siswa ditinjau dari latar belakang sosial dan ekonomi keluarga siswa kelas 5 SD di Bantul. Rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimanakah pengaruh latar belakang sosial keluarga siswa terhadap sikap nasionalisme pada siswa kelas 5 SD di Bantul? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh ekonomi keluarga siswa terhadap sikap nasionalisme pada siswa kelas 5 SD di Bantul? Kemudian, tujuan penelitian di sini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh latar belakang sosial keluarga siswa terhadap sikap nasionalisme pada siswa kelas 5 SD di Bantul. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekonomi keluarga siswa terhadap sikap nasionalisme pada siswa kelas 5 SD di Bantul. Manfaat penelitian dalam proposal ini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis di sini, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi SD di Bantul mengenai sikap nasionalisme. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan penelitian-penelitian sejenis berikutnya. Kemudian, dalam manfaat praktis di sini, guru memiliki informasi tambahan mengenai sikap nasionalisme, sedangkan peserta didik dapat mengamalkan sikap nasionalisme, di mana tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik menjadi generasi penerus yang memiliki sikap nasionalisme. Pada bab 2, kajian landasan teori ini berisi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis. Pada kajian teori di sini membahas tentang sikap nasionalisme, latar belakang sosial, dan ekonomi keluarga. Pada sikap nasionalisme di sini berisi pengertian sikap, pengertian nasionalisme, pengertian sikap nasionalisme, tipe nasionalisme,
prinsip nasionalisme, dan yang terakhir ciri-ciri sikap nasionalisme. Kemudian pada latar belakang sosial di sini berisi pengertian sosial, kondisi sosial, dan status sosial. Selanjutnya, pada ekonomi keluarga di sini berisi pengertian ekonomi dan kondisi ekonomi. Untuk penelitian terdahulu, saya mengambil dua penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian dari Rindawati tahun 2019 yang berjudul Kontribusi Lingkungan Sosial sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah terhadap Pembentukan Sikap Nasionalisme pada Peserta Didik. Kemudian penelitian yang kedua, penelitian R. Rahaditya dan Agus Daryo pada tahun 2018 yang berjudul Peran Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Kepuasan Hidup dan Sikap Nasionalisme pada Remaja. Kerangka berpikir dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Pada variabel X ini ada dua, yaitu latar belakang sosial dan ekonomi keluarga. Kemudian variabel Y yaitu sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme ini akan lebih mudah diterima dan diterapkan peserta didik jika mereka melihat contoh konkret dari orang-orang yang berada di sekitarnya seperti keluarga. Kemudian, keadaan ekonomi orang tua secara umum dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, hipotesis pada penelitian ini saya merumuskan dua hipotesis. Yang pertama, latar belakang sosial dapat memberikan pengaruh terhadap sikap nasionalisme siswa kelas 5 SD di Bantul. Yang kedua, keadaan ekonomi keluarga dapat memberikan pengaruh terhadap sikap nasionalisme siswa kelas 5 SD di Bantul. Pada bab 3 penelitian yang akan saya lakukan, di sini berisi waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen, dan yang terakhir teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada tahun ajaran 2020-2021 di SD di Bantul. Desain penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kuantitatif dengan menggunakan desain survei. Singa Rimbun dan Sofyan Effendi menjelaskan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Kemudian, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SD Negeri kelas 5 di Kecamatan Bantul yang terdiri dari 17 sekolah dasar. Kemudian saya mengambil sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling. Dari seluruh jumlah peserta didik ditetapkan 20% peserta didik dijadikan sampel yang kemudian dianggap dapat mewakili keadaan atau kondisi populasi. Variabel penelitian yang akan saya buat terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Pada variabel bebas terdiri dari dua variabel yaitu variabel X1 dan X2. Variabel X1 dalam penelitian ini adalah latar belakang sosial. Kemudian, variabel X2 dalam penelitian ini yaitu ekonomi keluarga. Kemudian, variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap nasionalisme. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu teknik wawancara dan teknik kuesioner. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Pada uji validitas di sini, jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel pada taraf signifikan 5%, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Namun jika sebaliknya yaitu R hitung kurang dari R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Kemudian pada uji reliabilitas, instrumen dikatakan reliable jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel. Namun sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka instrumen dikatakan tidak reliable
atau nilai R hitung dikonsultasikan dengan tabel interpretasi R dengan ketentuan dikatakan reliabel jika R hitung lebih dari 0,6. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini ada dua teknik, yaitu uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. Dalam uji persyaratan analisis di sini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan yang terakhir menggunakan uji linearitas. Kemudian, pada uji hipotesis di sini menggunakan uji korelasi, uji signifikasi, dan uji determinasi. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.